Oke guys, kita kembali lagi di video saya dolar merah. Oke, langsung saja. Nah, ini ada tertulis iklan tertunda guys. Nah, ini muncul karena ada pemeriksaan video kalian yang baru kalian upload saat kalian upload kalian selesai. Nah, jadi sebaiknya sih video yang baru diupload itu statusnya tidak publik dulu guys. Nah, agar bisa diperbaiki jika ada dolar merah atau dolar kuning. Nah, begitu guys. Nanti setelah semua selesai baru bisa dipublik. Nah guys, ini seperti ini dolar gambaran dolar merah ya guys. Jadi jangan khawatir, dolar merah itu bisa kita jadikan kembali hijau. Nah, ini tidak mempengaruhi channel ya guys. Nah, bisa ditekan, dilihat detailnya seperti ini. Nah, dan bisa dirubah ya, dimatikan semua suara atau nonaktifkan lagu saja. Jadi ada dua pilihan opsi. Nah, kalian bisa pakai itu, dan biasanya sih nggak lama ya, 1 atau 2 jam udah bisa kembali hijau. Nah, kalau merah tentu nggak bisa pasang iklan ya guys. Kalau dolar merah nggak bisa dipasangin iklan, kecuali dolarnya kuning sama hijau, itu masih kuning masih bisa ya guys. Kalau merah udah nggak bisa lagi dipasang iklan. Nah, menghindari dolar merah guys. Nah, menghindari dolar merah itu seperti kalian tahu kan, dolar merah itu karena adanya klaim hak cipta ya guys. Nah, klaim hak cipta itu ada terjadi karena kita menggunakan lagu dari orang lain yang berhak cipta, atau video gambar yang dari orang lain dan memiliki hak cipta, seperti itu. Nah, ini yang di kotak yang seperti ini itu yang terkena hak cipta, yang merah itu tidak ya guys, yang di kotak putih itu. Nah, seperti itu ya, itu yang jadi tinggal kita klik mau diganti atau mau diapa pilihannya, lalu nanti seperti ini gambarannya akan muncul berapa menit, berapa detik, terus matikan atau nonaktifkan, lalu lanjutkan. Nah, biasanya kalau kita merekam, misalnya di rumah sendiri, tiba-tiba ada suara pengajian di masjid, atau suara ada orang pernikahan gitu ya, di pas lagi kita ngerekam gitu kan. Nah, itu terjadi ada suara background kan jadinya. Nah, seperti itu kita ngerekam seperti itu, tiba-tiba begitu kita selesai, kita udah edit, selesai, kita upload, dan suara tersebut tadi walaupun lirih sekalipun, tapi cukup jelas, walaupun lirih tapi cukup jelas, dan itu terbaca oleh ID klaim hak YouTube ya guys. Dan akhirnya kayak tadi bisa terkena klaim hak cipta ya. Nah, kalau sudah begitu guys, sulit guys untuk kita pakai opsi seperti ini gitu ya, men-stream, merubah seperti ini ya kan guys. Nah, seperti ini susah
karena kita harus pertama opsinya adalah mematikan seluruh suara yang ada di video itu, mau nggak mau, karena nggak bisa dipotong-potong seperti tipe video yang kita hanya tambahkan lagu, karena suaranya dari background, bukan yang dari ditambahkan lagu. Jadi ya harus dimatikan seluruh suara dalam video tersebut, guys. Nah, kalau kita mau ganti suara itu dengan yang lain, ini bisa, tapi kan akan membutuhkan waktu cukup lama, bisa di atas 2 atau 2-3 jam ya, seperti itu. Dan biasanya sih kalau video di atas 5 menit itu koleksi lagu atau koleksinya YouTube itu tidak nyampe lebih dari di atas 7. Kadang kalau 12-18 menit itu pasti akan membutuhkan waktu lebih lama lagi, di atas 3 jam selesainya itu, guys. Nah ya sebenarnya kalau udah kayak gitu sih lebih baik dihapus aja videonya, dihapus dulu videonya, diedit dulu di aplikasi pengeditan video. Setelah selesai baru kita upload lagi ke YouTube. Itu lebih cepat sih, lebih enak gitu kan, lebih praktis. Kalau kita cuma hanya menonaktifkan atau mematikan itu sih tanpa mengganti suara lain di aplikasi YouTube ini, itu sih cepet, guys. 1 atau 2 jam udah bisa selesai gitu. Nah tapi kalau kita sudah pakai ganti lagu lagi pasti makan waktu ya, kan lama gitu itu. Dan biasanya lebih enak sih kita edit di aplikasi pengeditan video saja, menurut saya sih begitu, guys. Nah sebenarnya menghindari dolar merah atau klaim hak cipta, karena klaim hak cipta ini pasti selalu kelihatan walaupun belum 4000 jam dan 1000 subscriber, dia pasti akan muncul kalau kita melanggar klaim hak cipta ini, mungkin muncul. Beda dengan dolar kuning ya, guys. Kalau klaim hak cipta ini pasti akan muncul gitu. Nah akan terlihat gitu. Nah jadi sangat-sangat karena klaim hak cipta ini dia bisa memunculkan iklan, tapi pendapatannya bukan untuk kita, untuk si pemegang hak cipta tersebut, guys. Jadi jangan heran jika kalian belum 4000 jam, belum 1000 subscriber, tiba-tiba loh kok ada iklan di video kalian gitu kan muncul. Nah itu karena ada klaimnya hak cipta, tapi itu bukan untuk pendapatan kalian. Oke, guys. Nah ada beberapa contoh jenis-jenis hak cipta, guys, ya. Mulai dari full copyright menandakan seluruh konten tersebut terlindungi oleh hak cipta. Creative Commons merupakan sebuah lisensi yang diberikan oleh organisasi non-profit Creative Commons. Lisensi tersebut memungkinkan artis atau musisi memberikan izin kepada syarat yang harus dipenuhi untuk konten, di mana konten tersebut dapat terbagi menjadi 6. Lisensi CC BY Creative Commons Attribution. Ini memperbolehkan orang lain untuk menyalin, memodifikasi, dan mendistribusikan konten tersebut. Nah, lisensi CC BY Creative Commons ini
biasanya banyak dipakai orang ya guys. Nah, ada lisensi by ND Creative Commons non-derivative. Lisensi ini merupakan memperbolehkan orang lain untuk menyalin dan mendistribusikan karya tersebut asalkan orang lain tersebut tidak memodifikasi karya pemilik asli. Jadi justru Anda tidak boleh mengedit hasil karya yang asli, tapi boleh mendistribusikannya guys. Itu ND. Kalau Creative Commons non komersial, jenis lisensi ini memperbolehkan orang lain menyalin, mendistribusikan, menampilkan serta membuat karya turunan hanya untuk tujuan non komersial. Mereka tidak bisa menggunakan konten berlisensi CC BY-NC untuk tujuan mencari uang. Creative Commons Share Alike. Nah, lisensi ini merupakan orang lain untuk mendistribusikan karya turunan selama ada di bawah satu lisensi yang identik dengan karya aslinya atau suatu sumber. Apabila mereka membeli konten dari HBO, maka seluruh konten modifikasi harus berisikan konten-konten dari HBO guys. Ada lagi Creative Commons non commercial share alike. Nah, ada lagi Creative Commons non commercial non derivative. Bahkan apabila dibagian tetap harus melaporkan pemilik konten asli. Nah, ini merupakan lisensi dan peraturan paling ketat. Konten hanya dapat diunduh dan dibagikan melampirkan pemilik konten asli. Public domain merupakan lisensi dan peraturan paling bebas dibandingkan lisensi lain. Public domain adalah sebuah karya milik umum yang sebelumnya memiliki hak cipta namun habis masa berlakunya. Nah, ini guys, dengan adanya pemahaman mengenai jenis-jenis copyright, diharapkan kita tidak akan asal lagi ya dalam menggunakan konten milik orang lain. Nah, seperti itu guys, yang membuat kita terkena klaim hak cipta dan tidak terkena klaim hak cipta, atau kita bisa memperbaikinya dan klaim hak cipta itu bisa kita hapus dan dolar merah itu bisa kita rubah untuk menjadi hijau kembali guys. Seperti itu. Oke guys, nah kalau sudah dolarnya hijau semua seperti ini guys kan, atau konten-konten kalian sudah kembali tidak ada klaim ya, kedepannya kalian tidak usah khawatir kan ya. Oke guys, jadi gitu ya guys tentang dolar merah. Dan ini juga dolar kuning. Kalau kuning itu sudah kita bahas di video sebelumnya, bisa kalian lihat di video tentang bagaimana dolar kuning menjadi dolar hijau. Nah, nanti akan ada lagi video selanjutnya mengenai iklan yang baik, cara bagaimana editing video ya. Jadi banyak lagi nanti judul-judul yang mungkin berhubungan dengan itu semua, dengan YouTube semua di kedepannya insya Allah. Dan mohon dukungannya untuk channel ini agar saya bisa berbagi pengalaman kepada kalian lebih banyak lagi ya guys. Oke, terima kasih atas perhatiannya menonton video ini, atas waktunya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Thank you.